Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kali ini yang bingung. Nah, pada Silpringsil dan Del Gumandel Gendowati. Ketika engkau tidak tahu, ketika engkau tidak mengerti, engkau bertanya kepada Eyang. Ketika yang ngasih tahu kamu, yang kau bilang ODGJ. Lalu ketika engkau bilang bahwa Eyang ODGJ, bahasa apa yang tepat untuk menyebutkanmu bahwa engkau itu tidaklah pintar dan tidaklah cerdas? Kalau yang menyebutmu seorang yang bodoh, itu bahasa yang kurang tepat. Katanya bahasa itu nggak baik. Lalu yang bilang engkau tolol, dikatakan lagi itu bahasa yang nggak baik. Sebenarnya membingungkan. Lalu apa serapan bahasa, diksi, pemilihan yang baik untuk bilang bahwa engkau itu tidak cerdas? Segala macam pemilihan kata tidaklah tepat. Bagaimana jika yang menggunakan kata dongke nanti juga tidak tepat? Bagaimana jika yang mengibaratkan dengan kata monyet nanti juga tidak tepat? Lalu what is the exactly word to say? Apa? Para cucu-cucunya Eyang. Apa? Itulah kenapa jika Eyang sudah begitu, yang berpikir saja simpel. Yang akan menyelamatkanmu adalah Sang Maha. Ya, yang menyelamatkanmu nanti adalah Sang Maha. Lalu kalau Eyang bagaimana? Apakah Eyang bisa menyelamatkan cucu-cucunya? Eyang katakan tidak bisa. Yang ulangi, tidak bisa. Loh, katanya wejangan Eyang bisa membuat orang jadi mempunyai kesadaran spiritual. Yang katakan sekali lagi tidak bisa. Nah, yang ini jika kau anggap guru, maka sebenarnya yang ini tidak menyelamatkanmu. Yang menyelamatkanmu adalah Sang Maha itu sendiri. Ketika engkau menganggap dirinya Eyang adalah guru dan engkau mempercayai Eyang salah kaprah, totally wrong. Nah, why? Kenapa? Del Gumandel Gendowati, engkau tahu bahwa ada herbivora, pemakan tumbuhan, ada karnivora, pemakan daging, ada omnivora, pemakan segalanya. Isi otakmu dan mulutmu sebagai omnivora itu sebenarnya sama saja. Di mana yang masuk ke mulutmu yang ibaratkan makanan apa aja bisa. Ya daging, ya sayur, ya apa aja yang bisa dimakan. Dan itu terserah kamu, ya. Karena engkau yang menentukan sesuatu yang masuk ke mulutmu itu kan engkau. Ya. Ketika yang menyuguhkan makanan satu piring berisi daging, sayuran, sama belek atau teledong,
kuda atau kotoran kuda, terserah engkau yang menentukan untuk memakannya. Karena yang menentukan masuk mulutmu adalah engkau, bukan eyang. Nah, begitu juga dengan isi kelapa batok, yang menentukan apapun yang masuk ke dalam otakmu adalah engkau sendiri. Tapi jangan salah, sudah banyak juga hewan makan makanan herbivora dan karnivora. Kambing makan daging, ketika kau sisipkan di bawahnya sayuran itu, kau sisipkan daging, ya dimakan. Ya. Artinya, bagaimana kambing itu? Apakah kambing itu nggak punya brain? Engkau punya peliharaan kucing, karnivora, punya taring, tapi ya herbivora. Ya, kau sisipkan sayur, ya dimakan. Nah, lalu bagaimana mereka membedakan bahwa mereka ini karnivora atau herbivora? Yang tanya kepadamu, Del Kumandil Gendewati dan Silpringsil. Yang tanya kepadamu, lalu bagaimana mereka membedakan herbivora atau karnivora? Bahkan pernah yang melihat ya, puntrel memakan belek kucing, kotoran kucing. Nah, saya nggak punya kehendak, ya, nggak punya kehendak, karena apapun yang masuk ke dalam mulutmu adalah keputusanmu dan kehendakmu. Apapun yang masuk di dalam otakmu adalah pilihanmu dan kehendakmu. Lalu ketika bahasa itu yang ungkapkan, salah siapa? Karena bahasa penyebutan memang sudah seperti itu, ya, untuk membedakan jenis laki-laki ya laki-laki, jenis perempuan ya perempuan. Ya, bahasa sudah seperti itu. Kenapa yang tidak memilih bahasa-bahasa yang agak high intellectuality? Karena I know, understand, mengerti bahwa your capacity of your brains it's smaller than eyang. Yeah, it's smaller mind. If I use high class word, intellectuality, high, then you can following what I'm talking. Jadi Tilkumandil, bahasa-bahasa sederhana, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang kelas atas, kayak bagaimana yang harus memilih kata-kata gitu aja, nggak usah diksinya bagaimana. Why is this too high class? It's a little bit confusing, too much. Nah, gurumu adalah eyang. Apakah engkau akan percaya pada eyang? Jadi siapa yang menyelamatkanmu ketika engkau menjadi omnivora, pemakan segalanya, ya, pemakan informasi, pemakan apapun di dalam otakmu? Lalu siapakah yang akan menyelamatkanmu? Ya, Sang Maha dan Samadhi. Ya. Karena guru seperti eyang ini yang mengajarkan kepada cucunya eyang, wejangan-wejangan itu sama-sama mencari Sang Maha. Ya. Ketika eyang mencari Sang Maha, kenapa engkau nurut pada eyang? Salah engkau. Salah.
Makanya kalau makan itu pilih-pilih makanan yang bergizi. Jangan omnivora semuanya kau telan. Untuk mengisi kecerdasan spiritualmu, pilih-pilih ya. Dan lebih baik berdasarkan spiritualmu, pengalamanmu ya, pengalaman yang sedikit-sedikit kau kumpulkan, asal kau fokus, engkau akan menemukan itu Sang Maha. Jadi tidak usah membuat tempat-tempat semedi, dikasih CCTV, dikasih marmer yang indah, ya, tempat-tempat semedi yang kau bangun cucunya yang untuk bertemu dengan Sang Maha. Karena cukup yang katakan wejangan Eyang yang kemarin bahwa tempat untuk samadhi sudah dibangun oleh Sang Maha dengan begitu teliti, dengan disiplin yang tinggi. Dia membangunnya untukmu yang Eyang sebut mata batin. Di sanalah tempatnya engkau bersyukur, disinilah tempatnya engkau mengadu, memohon, bersyukur. Ya. Kenapa yang mengatakan ini? Karena memang sudah banyak dongki, hal-hal bodoh yang kebanyakan kita lakukan, yang kebanyakan cucunya yang lakukan, seperti layaknya iklan ya, iklan cuci rambut ya, sampo, rambutnya sudah bagus, ditariklah itu orang untuk menawarkan cuci rambut atau sampo, padahal rambutnya sudah bagus ya, tapi ditawarkanlah obat untuk nyuci rambut, pakai ini biar rambutnya kayak gini, padahal dia belum tentu memakai sampo itu karena memang alami rambutnya sudah bagus. Nah, lalu kau membelinya dan kau pengen seperti dia. Nah, apakah engkau tidak tertipu? Nah, makanya yang katakan maksimalkan kemampuanmu, kesadaran spiritualmu berdasarkan pengalaman-pengalaman, karena hanya itulah yang menyelamatkanmu. Yang tadi kan sudah bilang yang bisa menyelamatkanmu adalah Sang Maha. Jadi kau tahu yang bisa menyelamatkan dirimu adalah dirimu sendiri. Justru wejangan-wejangan Eyang kadangkala berdasarkan pengalaman Eyang, apakah itu betul semuanya? Apakah itu tidak menyesatkanmu atau malah menyesatkanmu? Nah, disinilah engkau harus bisa memilah-milah. Makanya pilihlah engkau itu omnivora, herbivora, atau karnivora. Jadi jangan kau makan semuanya ya. Kalau engkau jadi herbivora ya makanlah sayur-sayuran. Kalau engkau jadi omnivora makanlah semuanya itu. Kalau engkau jadi karnivora ya makanlah daging-daging ya. Yang masuk ke mulutmu adalah kehendakmu, yang keluar dari mulutmu ya, yang keluar dari mulutmu belum bisa tentu dipercaya ya, belum bisa tentu dipercaya. Yang katakan lagi, yang keluar dari mulutmu belum bisa tentu dipercaya. Yang keluar juga dari otakmu belum tentu bisa dipercaya. Yang ulangi, yang keluar dari otakmu belum tentu bisa dipercaya.
Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Pusing-pusinglah kamu mikirnya, cucunya yang Del Kumandel Gentewati.